Shalom bagi kita semua, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Dan kembali lagi kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita sudah memasuki di pelajaran yang ketiga dengan judul latar belakang pembukaan. Nah, di mana kita masih membahas dari kitab Yohanes. Dan ayat inti atau ayat hafalan kita terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi 1 minggu yang lalu kita sudah belajar akhir dari pelajaran atau tujuan surat-surat ini ditulis oleh Yohanes. Ya, semuanya untuk menunjukkan kepada keilahian daripada Yesus. Dan kita akan lihat di awal penulisan daripada buku Yohanes ini mengenai Yesus. Baik, kita masuk di pelajaran hari Minggu dengan judul pada mulanya firman ilahi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara boleh baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami akan mempelajari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh mengerti dan mempraktekannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, ketika Rasul Yohanes menyatakan di dalam bukunya yang pertama, mengemukakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalimat ini merupakan kalimat yang sangat indah dan ini memiliki makna yang sangat dalam, ya. Dan mungkin kalimat ini juga menjadi sesuatu hal yang sulit untuk kita pahami. Nah, kita akan melihat yang pertama di mana Rasul Yohanes menyinggung tentang kisah penciptaan, ya, di mana di Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya. Nah, dikatakan juga di sini pada mulanya, ya. Jadi firman ini juga menunjukkan bahwa firman itu sudah ada sebelum alam semesta ini diciptakan. Jadi dengan demikian Yohanes mau menegaskan tentang keberadaan Yesus, bahwa Yesus itu adalah kekal. Artinya dia juga adalah Allah. Dan selanjutnya dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau kita bandingkan dengan Yohanes 1 ayat yang ke-18, Yohanes mengindikasikan bahwa Yesus ada di pangkuan Bapa. Nah, mungkin bagi kita mencoba untuk membayangkan apa arti daripada ayat ini, tapi satu hal yang pasti yang harus kita ketahui bahwa Yesus sangat dekat dengan Bapa. Dan kemudian kita lihat firman itu adalah Allah. Nah, kita ini akan menjadi sebuah pertanyaan di benak kita, bagaimana mungkin firman itu kok bisa menjadi Allah? Ya, dan kita lihat di dalam pelajaran kita bahasa Yunani memiliki kata sandang yang pasti yaitu de, tetapi tidak memiliki kata sandang yang tidak pasti yaitu an. Maka yang penting bagi kita adalah kata sandang pasti dalam bahasa Yunani de, menunjukkan kepada suatu kekhususan, suatu objek atau orang tertentu. Nah, jadi kita bisa lihat dalam frasa firman itu bersama-sama dengan Allah, istilah Allah memiliki kata sandang sehingga menunjukkan kepada individu yang dimana itu menunjukkan kepada Bapa itu sendiri. Nah, sedangkan dalam firman itu bersama-sama dengan Bapa dalam frasa firman itu adalah Allah, istilah Allah tidak memiliki kata sandang yang dimana dalam konteks ini menunjukkan pada karakteristik keilahian, yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, bukan Bapa. Ini berbeda lagi. Nah, tetapi
di mana ini menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang ilahi dan merupakan pribadi kedua daripada kealahan. Jadi hal ini pun penulis yaitu Yohanes membenarkan akan pemahaman ini. Kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 3 dan 4, yang dimana dia mengklaim bahwa Yesus itu adalah pencipta segala sesuatu yang diciptakan. Bahkan kalau kita lihat bahwa dia itu sudah ada, yang tadinya tidak ada, ya, dia menciptakan itu semua sehingga menjadi ada. Hanya bisa terjadi melalui Yesus, karena dia adalah Allah pencipta. Nah, di dalam tulisan Ellen G. White, Alfa Omega jilid 5 halaman 13 dikatakan, sejak masa kekekalan Tuhan Yesus Kristus satu dengan Bapa ialah gambar Allah, peta kebesaran dan keagungannya, cahaya kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di ayat Yohanes 1 ayat 1 sampai yang kelima ini kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Allah 100%, bahwa dia ikut campur dalam hal penciptaan, di mana yang dulunya tidak ada sekarang ada, dan itu semua campur tangan daripada Yesus, dan dia disandang sebagai pencipta. Biarlah kiranya kita boleh lebih mengenal Yesus sebagai Tuhan dan pencipta kita. Tuhan memberkati.